Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakrian Saputra, nomor BP 201015152630306. Saya dari kelas IF1. Dalam video ini saya akan menjawab soal nomor 1 sampai 4. Soal pertama fungsi kita mempelajari teknologi informasi adalah, menurut saya, fungsi kita mempelajari teknologi informasi cukup penting. Kita dapat mengolah atau menyimpan dan menyebarkan informasi secara cepat dan akurat. Contohnya seperti handphone kita masing-masing. Kita dapat menghasilkan informasi dari handphone tersebut secara update. Yang kedua, menurut pemikiran saya, perkembangan teknologi pada saat sekarang ini. Teknologi berkembang sangat pesat. Teknologi berkembang hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan penggunaannya pun secara tidak langsung sangat banyak. Pengaruhnya terhadap kita adalah seperti saat sekarang ini. Walaupun pandemi, kita tetap melakukan kuliah online, yaitu disebabkan dengan majunya teknologi informasi. Yang ketiga, evolusi komputer. Pada awalnya, komputer digunakan bukan sebagai hiburan dan mengirim email saja. Komputer dulu digunakan sebagai alat pemecah angka yang sulit. Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. UNIVAC dan ENIAC contoh dari komputer generasi pertama. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Teknologi tabung mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan transistor ialah bentuknya jauh lebih kecil. Pada tahun inilah bahasa pemrograman mulai digunakan. Contohnya seperti COBOL dan Fortran. Dan penyimpanannya berubah menjadi teknologi magnetik. IBM 700, NCR 304, dan Mark III adalah contoh dari generasi kedua ini. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1980. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga ini. Bentuk transistor semakin mengecil, yang diletakkan di chip silikon yang dinamakan
semikonduktor. PDP 8, PDP 11, ICL 2900 adalah contoh dari generasi ketiga ini. Generasi keempat yaitu pada tahun 1980 sampai sekarang. Di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama dari komputer. Saat periode inilah istilah PC digunakan. IBM 4341 DEC 11 adalah contoh dari komputer generasi keempat. Generasi kelima pada saat sekarang ini sampai masa depan. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Yang keempat, perbedaan prinsip kerja input device dan output device. Input device ialah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengelolaan data. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.